Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa wala ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua, terutama mahasiswa di kelas 3A1 ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saya tidak bisa menyampaikan materi sesuai jadwal karena memang harus ada pendampingan terkait dengan eh, kelurahan ya, pendampingan dari Kelurahan Tengah yang menjadi nominasi untuk kelurahan terbaik di Provinsi Jawa Barat. Nah, oleh karena itu, mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan karena berbarengan jamnya dengan kegiatan tersebut. Nah, oleh karena itu, pada hari ini teman-teman semua jangan lupa untuk ya melihat ke kelas, masuk ke kelas. Akan saya coba lihat kelasnya ya. Mohon maaf di sini hujan ya. Jadi kalau ada suara-suara air yang cukup deras mohon dimaklumi. Kita lihat kelas kita. Mungkin ini sudah terlihat ya. Di kelas kita ini di kelas inovasi dan desain pembelajaran PAI. Nah, di sini nanti ada tugas yang diberikan terkait dengan materi ini. Dan jangan lupa untuk pertama mengisi kehadiran, nanti untuk eh, melihat atau membaca materi pertemuan, dan juga nanti akan saya kirimkan terkait rekaman materi ini yang insya Allah nanti akan saya kirimkan di tema ini tentang materi desain pembelajaran dan relevansinya dengan pendidikan agama Islam. Teman-teman semua, kita akan memulai materi ini dengan memahami konsep tema kita, yaitu tentang konsep dasar inovasi dalam pendidikan Islam. Nah, inovasi dalam pendidikan Islam itu memerlukan inovasi, dan inovasi yang dimaksud di sini adalah memiliki misi ya dari pendidikan agama Islam atau PAI atau pendidikan Islam itu memiliki misi untuk membentuk insan kamil. Nah, ini yang pentingnya ya, membentuk insan kamil. Nah, insan kamil itu yang seperti apa? Ada nggak manusia yang sempurna di dunia ini? Manusia yang sempurna dalam dunia ini adalah Rasulullah SAW. Berarti kalau mewujudkan insan kamil, bagaimana kita mampu meneladani Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana disebutkan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kita berusaha dalam pendidikan Islam itu mendidik, ya, baik mendidik peserta didik maupun gurunya sendiri maupun orang-orang yang terlibat dalam pendidikan itu untuk bagaimana sedapat mungkin mewujudkan insan kamil. Jadi manusia yang sempurna. Sempurna yang seperti apa? Mendekati Rasulullah SAW. Ya tentunya kita nggak akan bisa mendekati Rasulullah SAW. Ya paling tidak mendekati sahabat. Nggak bisa juga kita mendekati sahabat, para tabi'in. Nggak bisa juga kita mendekati sesuai dengan mereka. Maka paling tidak kita bisa mengamalkan mendekati orang-orang soleh, mendekati diri-diri kita. Ya, atau yang terpenting, yang terbaik adalah bagaimana pendidikan agama Islam ini memberikan motivasi, memberikan pemahaman kepada seorang untuk menjadi yang terbaik dan bermanfaat bagi orang lain. Atau bahasanya lah khairun nas anfa'uhum linnas. Yang kedua, konsep dasar dalam pendidikan Islam itu adalah untuk mewujudkan keimanan. Iman itu sesuatu yang terkait dengan keyakinan. Keyakinan dan iman ini merupakan sebuah pondasi utama dalam pemahaman seseorang. Nah, karena itu konsep beriman ini menjadi ranah dari pelajaran PAI untuk bagaimana mengembangkan konsep ini secara baik. Nah, konsep iman yang kita kembangkan itu
adalah konsep yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW artinya apa? Ya mengembalikan pemahaman konsep iman ini kepada warisan, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Konsep utama adalah Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Artinya dalam konsep-konsep beriman ini kita mengajarkan kepada peserta didik bagaimana mereka dapat mengimplementasikan kaitan dengan iman, rukun iman dan rukun Islam secara baik. Kemudian juga berilmu dan ilmu ini dalam pendidikan agama Islam ini memiliki konsep yang luar biasa tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, karena itu konsep berilmu ini dalam pendidikan Islam itu bagaimana kemudian menerjemahkan berilmu itu menjadi seseorang atau seorang pembelajar yang belajarnya sepanjang hayat. Nah, memahami kelemahan dirinya untuk kemudian mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dan bermanfaat itu kemudian juga dipertanggungjawabkan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Dan yang utama dalam pendidikan ini adalah akhlak mulia. Jadi akhlak mulia ini salah satu fondasi utama dalam tujuan pendidikan. Kalau kita baca pandangan-pandangan seperti Syekh Naqib Al-Atas ya, itu jelas sekali bahwa tujuan utama dari pendidikan itu adalah akhlak mulia. Dia menyebutkan dalam hadis itu disebutkan ada bani Rabbi fa ahsana ta'dibi Allah telah mendidikku maka menjadi baiklah akhlak. Nah, konsep-konsep ini melekat erat ya pada tujuan dalam pendidikan PAI, ya pendidikan Islam. Nah, kemudian 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 yang kedua dalam tujuan ini adalah eh, perubahan ya. Artinya perubahan zaman itu menuntut adanya inovasi. Ya, jadi agar inovasi itu menjadi baik, maka apapun harus disesuaikan dengan konteks zamannya. Nah, karena itu dalam pendidikan PAI ini harus juga menyesuaikan dengan konsep zaman. Karena itu inovasi eh, pendidikan Islam ini harus menyelaraskan dengan konteks zaman. Sebagaimana dalam konteks ulama-ulama terdahulu menekankan kepada kita untuk apa? Ada Bani Robbi, maaf, menekankan kepada kita untuk menyesuaikan pendidikan sesuai dengan konteksnya. Seperti apa? Misalkan alimu auladakum ya fa innahum makhluquna fi zamanin ghairi zamanikum. Kita diperintahkan untuk apa? Mengajarkan anak-anak kita segala sesuatu karena mereka tidak hidup sejaman dengan zaman kita. Artinya pendidikan Islam itu pendidikan yang memiliki wawasan antisipatoris, wawasan jauh ke depan yang bagaimana kemudian mereka hidup ya pada masanya dengan mempertimbangkan saat ini. Nah, karena itu inovasi harus memperhatikan dengan relevansi dan kehidupan zaman. Yang ketiga, di sini penting ya, inovasi bukan berarti meninggalkan nilai Islam. Jadi yang namanya inovasi itu perbaikan, perbaikan atau pembaruan atau istilah lain yang digunakan seperti reformasi dan segala macamnya. Tapi inovasi berangkat dari sesuatu yang sudah ada. Yang sesuatu yang sudah itu ada itu apa? Yaitu pendidikan Islam itu sendiri, ya. Berarti berinovasi berarti melakukan segala sesuatu yang sudah ada, membuat sesuatu yang sudah ada itu menjadi menarik, sehingga memperkuat dengan metode-metode atau strategi-strategi yang baru. Sebagaimana kita memahami bahwa pada saat ini perkembangan kurikulum berubah cukup cepat. Karena perkembangan kurikulum itu berubah cukup cepat, maka mau tidak mau PAI pun harus berubah. Dan perubahan dalam PAI itu harus didasarkan atas inovasi-inovasi yang ada yang disesuaikan dengan konteks zamannya. Nah, kemudian selanjutnya landasan teologis
dalam inovasi itu apa saja? Nah, landasan-landasan dalam inovasi itu misalkan dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin atau yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi apa namanya? Allah senantiasa akan melakukan berubah apa akan tergantung umatnya ya. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaannya yang ada pada diri mereka. Artinya kemauan untuk merubah itu ada pada diri kita. Kemampuan untuk berinovasi ada pada diri kita. Dan kalau kita punya lembaga itu harus terkoordinir dengan baik. Terkoordinir dengan baik dalam pengertian al-haqqu ila nizam yaghlibul batil binizam. Jadi kalau kebenaran itu tidak terorganisir secara baik, itu secara sunatullah akan terkalahkan oleh kebatilan. Karena itu kita-kita yang berdiri di atas kebenaran itu harus terorganisir. Nah, sehingga melakukan sebuah inovasi dalam proses pembelajaran merupakan suatu yang penting, ya. Nah, kemudian landasan teologisnya juga ada banyak sekali dalam Al-Quran terkait dengan ilmu itu. Di antara surah Al-Alaq, wahyu pertama yang turun ini menegaskan bagi kita untuk membaca. Apa yang kita baca apa saja. Selama yang kita baca itu adalah Bismi Rabbik. Yang kita baca atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi sejak wahyu turun saja kita diperintahkan untuk membaca. Membaca alam, membaca pelajaran, membaca siswa, membaca orang-orang yang ada di sekitar kita dengan tujuan agar adanya inovasi pembelajaran yang bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, kemudian juga terkait dengan landasan teologis ini adalah landasan dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, dalam perspektif pendidikan Islam itu inovasi dimaknai sebagai upaya pembaruan, pengembangan, dan kreativitas dalam menjalankan pendidikan agama Islam. Baik dari segi kurikulum, ya ini kurikulum ya, kemudian ada metode, ada media, maupun strategi pembelajaran. Jadi kajian-kajian PAI itu cukup banyak. Ya. Jadi inovasi yang dilakukan dalam PAI itu cukup banyak. Pembaruan ya, pembaruan kita bisa melihat bahwa konteks siswa pada saat ini cukup berbeda dari siswa yang masa lalu. Karena itu tema-temanya juga berubah. Tema tentang moderasi, tema tentang multikultural, sekarang sudah menjadi bagian yang tidak terpisah dalam tema-tema pembelajaran PI. Nah, karena itu perubahan-perubahan itu harus dilakukan sebagai upaya kreativitas ya dalam menyelenggarakan pendidikan agama Islam, baik dari segi kurikulum. Nah, kurikulumnya sekarang juga berubah-ubah. Nah, kurikulumnya bagi seorang guru, perubahan kurikulum itu ya sesuatu yang wajar. Karena bagaimanapun kurikulum itu berubah, yang terpenting adalah gurunya. Gurunya mau diupdate atau tidak ilmu pengetahuannya. Nah, ketika gurunya mau diupdate ilmu pengetahuannya, maka perubahan kurikulum adalah sebuah keniscayaan. Ya. Yang kedua, metode. Metode, baik itu metode mengajar, ya. Kita mengajar berapa kali, kemudian metodenya apa saja yang kita gunakan, jangan sampai mendominasi metode ceramah saja. Karena PAI itu biasanya ceramah saja yang dilakukan. Nah, ini sekarang sudah tidak lagi menggunakan metode ceramah, tapi juga bisa menginovasi dengan menggunakan alat-alat atau media-media yang lain, ya, yang menarik, ya, dengan kisah-kisah. Karena kita bayangkan kalau kita berdiri di depan kelas, berkisah, menjelaskan dengan metode kisah, dengan siswa yang di atas 30 gitu ya, itu biasanya cukup lelah. Nah, karena itu kita bisa menggunakan media-media lain di mana kita bisa menjelaskan kisah-kisah itu secara baik. Ya. Karena pembelajaran PAI sangat terkait dengan hal tersebut. Nah, kemudian apa tujuan dari inovasi? Pertama, lebih menarik. Ini intinya. Jadi tujuan inovasi adalah lebih menarik. Ketika inovasi dilakukan tapi tidak menarik, itu akan eh, dipertanyakan kenapa tidak menarik. Nah, karena itu untuk menarik kita harus memahami siswa seperti apa siswa itu yang harus kita lakukan. Terus inilah yang ketiga itu adalah interaktif, ya. Ada interaktif proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang menghubungkan antara peserta didik dan lainnya.